Jadi dalam politik ketika sampai ke tahap pemilihan dan ada dua pilihan, pasti ada dua polar. Terus kenapa jadi takut ada dua polar? Mau diganti siapapun juga akan terjadi begitu, namanya juga dua pilihan. Justru saya merasa ini adalah kampanye gratis. Terima kasih, nama saya disebut terus. Anies menekankan tidak ada yang perlu ditakutkan dari polarisasi, sebab polarisasi merupakan bentuk perbedaan pilihan biasa, apalagi karena situasi ini hanya tergambar di dunia maya. Setelah pemimpin itu terpilih, maka harus dilihat apakah dia memelihara buzzernya, apakah dia memelihara relawannya. Nah, kalau itu terjadi, itulah yang namanya polarisasi, itu yang namanya bapak polarisasi. Ya, sahabat sekalian, kita mulai pagi ini ya dengan satu isu yang kerap dituduhkan ke Anies Baswedan sebagai bapak polarisasi ya. Padahal bapak polarisasi itu ya Presiden Jokowi. Kenapa begitu? Ya, nanti alasannya saya akan berikan ya. Karena dia primus inter pares. Ini kritik ya, bukan soal suka tidak suka. Kenapa? Ya karena sebagai primus inter pares kita berharap Presiden Jokowi sebagai tokoh pemersatu, bukan tokoh pembelah. Nah, kenapa disalahkan kepada seorang gubernur atau seorang yang sudah pensiun dari gubernur? Itu persoalan yang fundamental ya dalam cara berpikir ya saudara sekalian. Kita harus tahu siapa pemegang rantai komandonya. Oke, coba kita bacakan dulu ini ya, kita lihat ya. Ini kampanye gratis, terima kasih, santainya Anies Baswedan diklaim biang kerok polarisasi. Suara.com, wacana pencapresan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui pro dan kontra. Pihak yang menentang menilai Anies memicu terjadinya polarisasi dan perpecahan, bahkan sampai dituding bapak politik identitas. Narasi yang berkembang menyebut Anies sebagai representasi kelompok anti pemerintahan Presiden Joko Widodo, sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai berdiri di sisi sebaliknya. Namun Anies sendiri ternyata tidak mengerti mengapa dirinya disebut sebagai penyebab terjadinya polarisasi. Anies menilai adalah hal yang awam dijumpai di negara demokrasi karena ada perbedaan pendapat yang tidak ditekan pihak sebaliknya. Jadi dalam politik ketika sampai ke tahap pemilihan dan ada dua pilihan, pasti ada dua polar. Terus kenapa jadi takut ada dua polar? Mau diganti siapapun juga akan terjadi begitu, namanya juga dua pilihan. Ucap Anies dikutip dari kanal YouTube Total Politik. Bakal calon presiden 2024 yang telah dideklarasikan Partai Nasdem itu malah berterima kasih dengan banyaknya pihak yang menudingnya biang kerok perpecahan. Apa alasannya? Justru saya merasa ini adalah kampanye gratis. Terima kasih, nama saya disebut terus, seloroh Anies. Anies menekankan tidak ada yang perlu ditakutkan dari polarisasi, sebab polarisasi merupakan bentuk perbedaan pilihan biasa, apalagi karena situasi ini hanya tergambar di dunia maya. Ada fasenya, ada polarisasi. Bila dibiarkan terus akan menjadi friksi, dari friksi jadi konflik. Kalau konflik baru pecah, jadi ada fase, jelas Anies. Di kampung-kampung memang pada berantem. Enggak tuh, yang berantem di virtual semua, di WA group, di sosmed, di masyarakat biasa-biasa saja. Semua bekerja dengan kegiatannya. Nah, di mana pecahnya lanjutnya? Anies menyayangkan narasi setiap perbedaan pendapat akan menimbulkan polarisasi dan perpecahan. Terus kemudian dicarilah kambing hitam Imbu Anies seolah menyindir orang-orang yang menudingnya mengakibatkan polarisasi. Menurut Anies, polarisasi sejatinya tidak perlu dikhawatirkan karena pasti terjadi di negara manapun, terutama menjelang pemilu. Yang penting siapapun yang terpilih maka dia harus membawa kebijakan yang menyatukan, kebijakan yang membawa manfaat bagi semua, kebijakan yang tidak diskriminatif, kebijakan yang memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya, sehingga efek dari pemilu itu adalah ditetapkan garis baru pemerintah, orang baru pemerintahan, bukan hukuman kepada yang memilih, ungkapnya. Pemerintah yang terpilih juga bertanggung jawab untuk menjaga supaya polarisasi yang terjadi tidak melampaui ambang batas hingga berbuntut perpecahan. Ya, sobat era sekalian, kita coba lihat ya, termasuk juga soal terlalu lebay ya, bicara mengenai Yohanes, Anies dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah pemberian gelar nama itu lambang convert ya. Enggak lah, itu kan ibaratnya gelar-gelar kehormatan saja yang diberikan oleh orang. Dan jangan juga kita terlalu berlebihan melihat hal itu, biasa-biasa saja. Ya, apa yang ingin saya sampaikan ya, bagus juga poin Anies ini ya. Pertama, kenapa kita takut dengan polarisasi? Kalau kita
ada pemilihan pasti terjadi polarisasi. Kalau dia tinggal 2 calon pasti terjadi bipolarisasi. Yang paling penting adalah polarisasi tersebut tidak memunculkan perpecahan, tidak memunculkan konflik yang bersifat fisik. Kalau perdebatan di dunia maya biasa-biasa saja. Cuman masalahnya Sobat Era sekalian, sering sekali perdebatan di dunia maya itu berbuah kepada kriminalisasi. Itu persoalannya. Seolah-olah keributan di dunia maya itu merupakan sebuah keributan yang memancing keonaran. Jadi keonaran di dunia maya pun sudah dianggap keonaran. Ada demo yang sedikit direkayasa ya oleh pihak tertentu dibilang keonaran, sehingga sahlah dikenakan pasal tentang menyebarkan kebencian dengan berdasarkan sara. Makanya saya ngakak ketawa. Di mana saranya ketika Bambang Tri bicara mengenai ijazah palsu Presiden Jokowi? Menyebarkan kebencian terhadap siapa? Kebencian itu harus berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau seandainya misalnya tidak ada unsur saranya, ya maka itu bisa dianggap pencemaran nama baik dan itu delik aduan. Silakan mengadukan yang bersangkutan kalau seandainya tidak berkenan, kan begitu cara menegakkan hukumnya. Jangan kemudian orang lain yang mengadukan dan tiba-tiba seolah-olah memiliki standing untuk mengadukan Bambang Tri Gusnur atas nama Presiden Jokowi. Ini harusnya ditolak laporan-laporan seperti itu, karena laporan yang mengada-ngada harusnya. Mubahala dibilang menodaikan agama, itu juga harus ditolak harusnya. Dan terakhir berita bohong, tinggal diuji. Kalau sudah ada versi aslinya dia tetap menyebarkan soal berita palsu, maka itu dianggap menyebarkan berita bohong secara sengaja karena dia tahu yang aslinya. Tapi ini kita tidak pernah tahu aslinya. Oke, kembali kepada polarisasi itu. Kadang-kadang ya kita takut berbeda pendapat. Kita takut berdemokrasi. Jadi polarisasi di dalam pemilu ya biasa saja terjadi. Kalau saya sih debat dunia maya sepanjang itu berdebat nggak ada masalah. Karena tidak ada dampaknya bagi perpecahan bangsa ini sesungguhnya kecuali perdebatan di dunia maya itu sendiri. Makanya di masyarakat sih biasa-biasa saja, itu satu. Yang kedua, setelah pemimpin itu terpilih maka harus dilihat apakah dia memelihara buzzernya, apakah dia memelihara siapanya ya, memelihara relawannya. Nah kalau itu terjadi, itulah yang namanya polarisasi, itu yang namanya bapak polarisasi. Nah kritik saya yang paling besar adalah terhadap pemerintahan Presiden Jokowi yang memelihara relawan, yang memelihara para buzzer yang tiap hari kerjanya menghina Anies Baswedan. Tapi apakah ada kritik terhadap Anies Baswedan? Ada juga. Ya, harus kita secara objektif. Kenapa? Ketika dia menjadi gubernur DKI, dia tidak boleh juga memelihara orang-orang yang membelanya dengan semangat. Ya, karena dia sudah menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi misalnya fenomena ada beberapa orang yang menjadi diehard itu menurut saya juga harus dikurangi kalau nanti Anies berkuasa atau dihilangkan sama sekali. Harus juru bicara yang resmi untuk menanggapi hujatan-hujatan, kritik dan lain sebagainya. Tapi memang persoalannya adalah bagaimana kalau penghinaan, karena penghinaan itu liar, bukan kritik lagi ya. Itu saya menghimbau kepada siapapun agar tidak mengeluarkan penghinaan ya. Kita berkonsentrasi pada kritik. Tapi kalau soal penghinaan, ya yang mencontohkan pertama itu secara resmi ya kelompok atau pendukung buzzer Presiden Jokowi sendiri yang tiap hari kerjanya menghina saja. Sudah menghina anti-Islam pula ya kan. Ada sedikit saja ya hal yang bisa dieksploitasi dari kelompok Islam langsung dieksploitasi ya. Ini kan aneh ya. Nah, pertanyaannya lagi-lagi memang apakah mereka dibayar atau tidak. Jadi sebenarnya moral standingnya sederhana. Kalau mereka orang bayaran ya sudah dicuekin aja. Dan menurut saya sangat tidak bijak. Kalau kita ingin mengatakan bahasa yang lebih kasar sangat bodoh. Tetapi ini sangat tidak bijak istana kalau tetap memelihara mereka. Karena mereka bukan mendukung istana tapi merusak reputasi istana justru. Jadi ada pihak lain jangan-jangan yang sengaja merusak reputasi istana sebagai pusat pembelahan masyarakat, sebagai pusat perpecahan politik, kan begitu. Ya, Sobat RH sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan ini ya. Belum panas rupanya. Dan kemarin kita sempat melakukan polling dulu. Kita lihat polling ya. Polling kita itu ada soal terkait dengan
Nah ini ya, tes lagi seandainya 3 parpol ini mencalonkan Anies sebagai capres, mana yang Anda pilih? 45.000 yang voting, Demokrat 12%, Nasdem 21%, PKS 59%, tidak satu pun 8%. Jadi PKS masih menikmati keuntungan ya kalau mereka mencalonkan Anies. Apakah soal pasangan ternyata Anies AHY menjadi favorit sekarang setelah dulu sebelumnya Anies Gatot. Jadi 30.000 yang voting, Anies AHR 7%, Anies AHY 52%, Anies Gatot 35% dan Anies Rizal Ramli 6%. Oke, itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.